Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aisyah Ittihadus Salsabil, Arina Wahyuwardani, Intan Kesumaning Tias, dan Vina Rofianti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hipertensi pada ibu hamil. Hipertensi pada kehamilan merupakan penyakit tidak menular penyebab kematian maternal. Hipertensi yang diinduksi kehamilan dianggap sebagai komplikasi obstetrik. Ada efek maternal merugikan yang signifikan. Beberapa menghasilkan morbiditas atau kematian maternal yang serius. Hipertensi yang diinduksi kehamilan memiliki risiko lebih besar mengalami persalinan prematur, IUGR, kesakitan, dan kematian. Gagal ginjal akut, gagal hati akut, pendarahan saat dan setelah persalinan, HELLP, DIC, dan pendarahan otak dan kejang. Klasifikasi hipertensi pada kehamilan. Yang pertama yaitu preeklamsia dan eklamsia. Yang kedua yaitu hipertensi kronis pada kehamilan. Yang ketiga hipertensi kronis yang disertai preeklamsia. Yang keempat yaitu hipertensi gestasional. Preeklamsia dan eklamsia. Preeklamsia adalah sindrom pada kehamilan lebih dari 20 minggu, hipertensi lebih dari 140/90 mmHg, dan proteinuria lebih 0,3 G per hari terjadi pada 2-5% kehamilan, dan angka kematian ibu 12-15%. Preeklamsia juga dapat disertai gejala sakit kepala, perubahan visual, nyeri epigastrium, dan hiponea. Eklamsia adalah terjadinya kejang pada wanita dengan preeklamsia yang tidak dapat dikaitkan dengan penyebab lainnya. Eklamsia, keadaan darurat yang dapat mengancam jiwa, terjadi pada sebelum, saat, dan setelah persalinan atau antepartum, intrapartum, atau postpartum. Hipertensi kronis pada kehamilan. Hipertensi kronis pada kehamilan apabila tekanan darahnya lebih dari 140/90 mmHg terjadi sebelum kehamilan atau ditemukan sebelum 20 minggu kehamilan. Seringkali merupakan hipertensi esensial atau primer dan didapatkan pada 3,6-9% kehamilan. Hipertensi kronis pada kehamilan adalah hipertensi 140/90 mmHg yang telah ada sebelum kehamilan. Hipertensi kronis yang disertai preeklamsia. Orang dengan hipertensi sebelum kehamilan atau hipertensi kronis memiliki risiko 4-5 kali terjadi preeklamsia pada kehamilannya. Angka kejadian hipertensi kronis pada kehamilan yang disertai preeklamsia sebesar 25%. Sedangkan bila tanpa hipertensi kronis, angka kejadian preeklamsia hanya 5%. Hipertensi yang disertai preeklamsia biasanya muncul antara minggu 24-26 kehamilan, yang berakibat kelahiran paterem dan bayi lebih kecil dari normal atau IUGR. Hipertensi gestasional. Hipertensi gestasional adalah hipertensi yang terjadi setelah 20 minggu kehamilan tanpa proteinuria. Angka kejadiannya sebesar 6%, sebagian wanita lebih 25% berkembang menjadi preeklamsia. Diagnosis hipertensi gestasional biasanya diketahui setelah melahirkan. Pengobatan hipertensi pada kehamilan. Yang pertama, labetalol. Labetalol adalah obat pilihan untuk penurun hipertensi pada kehamilan. Labetalol adalah golongan beta blockers combined alpha and beta reseptor. Dosisnya 200-800 mg. Diberikan 2 kali sehari. Di Indonesia, obat labetalol belum dimasukkan dalam formularium nasional. Penelitian besar pengobatan hipertensi pada kehamilan dengan menggunakan beta blocker adalah obat labetalol. Labetalol banyak digunakan secara luas untuk pengobatan hipertensi pada kehamilan di Inggris. Walaupun demikian, dari perusahaan farmasi yang memproduksi labetalol atau SPC menganjurkan hanya digunakan selama trimester pertama kehamilan. Masa menyusui tidak dianjurkan. Disarankan dilakukan informed consent dan didokumentasikan. Yang kedua yaitu metildopa. Metildopa adalah golongan sentral alpha-1 agonis and other centrally acting drugs. Dosisnya 250-1000 mg. Diberikan 2 kali sehari. Metildopa direkomendasikan sebagai obat penurun hipertensi pada kehamilan, bahkan wanita usia produktif. Walaupun metildopa telah digunakan secara luas pada pengobatan hipertensi dengan kehamilan, tetap dianjurkan tetap mempertimbangkan manfaat dan kerugiannya pada saat menyusui. Metildopa dalam bentuk injeksi sering digunakan untuk hipertensi emergensi. Dosisnya 20-40 mg per kg. BB tiap hari diberikan setiap 6 jam, tetapi belum injeksi. Tidak tersedia di Indonesia. Efek yang tidak dikehendaki pada metildopa adalah sedasi, drowsiness, mulut kering, depresi, postural hypertension, rebound hypertension, withdrawal syndrome, dan beberapa kejadian autoimun.
Yang ketiga, nifedipin. Penelitian besar pengobatan hipertensi dan kehamilan dengan menggunakan CCB adalah obat nifedipin. Nifedipin digunakan secara luas pada hipertensi dengan kehamilan. Tetapi walaupun demikian pada brosur obat atau SPC 2010 tidak dianjurkan pada kehamilan sebelum 20 minggu dan menyusui. Penggunaan nifedipin lebih 60 mg meningkatkan risiko kejadian tidak diinginkan yang berkaitan dengan peningkatan kesakitan seperti tachycardia dan hipotensi. Ditemukan bahwa kelompok nifedipin berisiko lebih besar subperimose preeklamsia dibanding labetalol. Di Indonesia, obat nifedipin tersedia di formularium nasional bentuk tablet 10 mg, tablet lepas lambat 20 mg, dan tablet lepas lambat 30 mg. Yang keempat yaitu klonidin. Klonidin adalah golongan centrally acting 2 adrenergic agonis and imidazolin receptor agonis. Biasa digunakan untuk pengobatan hipertensi yang dapat menimbulkan efek samping seperti gangguan menjadi tidak aktif, kecemasan, withdrawal syndrome, migrain, dan gejala nyeri kronik. Bisa juga digunakan sebagai obat anti muntah pada hipermesis gravidarum atau HG. Mekanisme kerja klonidin sebagai obat anti hipertensi adalah sama seperti metildopa, tetapi masa kerjanya lebih singkat. Efek samping serius lebih sering ditemukan pada klonidin. Dilaporkan bahwa klonidin aman dan baik sebagai anti hipertensi pada kehamilan. Klonidin sebaiknya dihindari pada awal kehamilan karena dapat menyebabkan kelainan embrio. Pada kondisi ini metildopa lebih aman. Yang kelima yaitu diuretik. Diuretik dipakai secara luas pada pengobatan hipertensi non kehamilan. Diuretik dapat menurunkan tekanan darah dan edema. Oleh karena itu, dokter obstetrik menggunakan diuretik pada kehamilan. Diuretik sering digunakan pada hipertensi esensial sebelum hamil. NHBEP menyimpulkan bisa dilanjutkan saat hamil atau kombinasi dengan obat lain. Diuretik fusemide bisa diberikan pada postpartum pada wanita yang preeklamsia. HCT bisa digunakan pada kehamilan dengan dosis kecil 12,5 sampai 25 mg per hari agar efek samping minimal. Yang keenam yaitu hidralazin. Hidralazin termasuk kelompok direct vasodilator, bisa diberikan oral, intramuskular, atau intravena. Efek samping berkaitan dengan vasodilatasi dan aktivasi sistem saraf simpatis. Sakit kepala, mual, flusing, dan berdebar-debar. Pada kasus yang jarang dapat menyebabkan polineuropati atau memacu sindrom lupus. Hidralazin telah digunakan pada semua trimester kehamilan dan tidak teratogenik. Efek samping lain adalah trombositopenia, penurunan aliran darah ke uterus, dan hipotensi. Hidralazin oral dapat digunakan untuk hipertensi kronis pada trimester kedua dan ketiga. Hidralazin 4 direkomendasikan untuk hipertensi emergensi pada kehamilan, termasuk labetalol 4 dan nifedipin oral. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.